Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munfaridi bil baqa wal qadi ala makhluqatihi bil fana. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad sayyidi ahlil ardi was sama' wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang tidak akan disentuh oleh kefanaan. Dialah yang telah menetapkan untuk seluruh makhluknya akan mendapatkan kemusnahan dan kefanaan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang kami hormati para sepuh, para habaib kami, wabil khusus pimpinan Rabita Al-Alawiyah, Habib Zain bin Smith, dan seluruh para tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Izinkan saya yang pertama ingin menyampaikan duka yang dalam untuk keluarga besar almarhum Habib Muhammad bin Abu Bakar. Saya biasa memanggilnya Ami Muhammad. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran, dan Habib Muhammad, Ami Muhammad, mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi untuk saya dan untuk kita semuanya. Ada yang harus diluruskan terkait dengan memahami kematian. Banyak yang berbicara tentang kematian, tetapi semuanya bernuansa horor, menakutkan, menyeramkan, sehingga beribu maaf kalau saudara-saudara kita dari agama sebelah, ketika mereka berbicara tentang kematian, mereka mengatakan, ditunggu Tuhan Bapa di surga. Sayang sekali, di antara kita, banyak yang ketika berbicara tentang kematian, tetapi yang ditampakkan, yang kurang begitu tepat, prematur. Padahal kalau kita membaca dengan baik ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan juga karya para ulama yang berbicara tentang kematian, maka kita akan melihat bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kita hidup, ketika kita wafat, ketika kita dibangkitkan, Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Karunia yang Allah berikan bukan hanya kehidupan. Kematian juga bagian dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam surat yang Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang surat tersebut, Inna fil Qur'an la surah salasuna ayah ahbabtu an takun fi qalbi kulli ahadin min ummati, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pernah bersabda tentang satu surat. Beliau mengatakan di dalam Al-Quran ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Aku mengharap surat itu ada di hati setiap seorang dari umatku. Surat itu surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Di awal surat itu dimulai dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarak, banyak yang menerjemahkannya itu yang maha suci, tidak ada masalah. Tetapi nanti ulama yang mengamati, yang mempelajari,
kata demi kata yang ada di dalam Al-Quran. Lebih luas lagi memahaminya dengan mengartikan tabarak, berasal dari barokah, berkah bahasa Indonesianya. Yang maha berlimpah karunianya, yang tidak terbatas karunianya. Dialah Allah yang maha berlimpah karunianya, yang digenggamannya kerajaan dan kekuasaan. Dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Lalu dikatakan, alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Sebagian ulama mengatakan, kenapa yang disebut terlebih dahulu kematian, baru kehidupan? Padahal ayat pertamanya itu dimulai dengan yang maha berlimpah karunianya. Sebagian ulama itu mengatakan, ya, karena kematian adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendapat itu bukan sembarangan. Imam As-Suyuti, salah seorang ulama yang kalau dihitung usia beliau dengan karya-karya beliau, itu usianya nggak cukup. Karena karyanya terlalu banyak. Dan itu yang dikatakan oleh sebagian ulama sebagai barakatul umur, keberkahan umur, keberkahan usia. Imam Suyuti memiliki satu risalah yang beliau kasih judul Bushral Kaib fi Liqa'il Habib. Berita gembira untuk orang yang dalam keadaan duka. Berita gembira di dalam perjumpaan dengan kekasih. Risalah itu isinya tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kematian adalah karunia. Kematian adalah perjumpaan dengan Sang Maha Kekasih. Kalau kita setiap hari sebelum tidur membaca doa, doa sebelum tidur itu kalau dibaca dengan memahami maknanya. Bismikallahumma ahya, wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Dan dengan namamu ya Allah aku akan meninggal dunia. Itu doa bukan mau meninggal, doa mau tidur. Dan ketika kita bangun dari tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami. Doa sebelum tidur. Doa bangun dari tidur, di situ disebut mati dan hidup. Tidur itu enak. Tidur itu nikmat. Tidur itu istirahat. Dan tidur adalah mati kecil. Yang takut dengan kematian aneh. Karena setiap hari dia merasakan yang namanya tidur. Kemudian ketika berbicara tentang malaikat yang mencabut nyawa, sebagian besar yang disebarkan itu malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, malaikat yang mencabut nyawa dengan menyeramkan. Kenapa tidak membaca surat An-Nazi'at dengan baik? Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ada dua cara malaikat mencabut nyawa. Dengan cara yang keras, untuk siapa? Tentunya untuk mereka yang keras kepalanya, tidak mau menerima petunjuk, menolak berita yang datang dari manusia yang tidak pernah berdusta. Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa yang akan diambil nyawanya dengan cara yang lembut? Merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah. Dan itu yang disebut di dalam Al-Quran. Dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikah, alla takhafu, wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum
walakum fiha ma tad'un. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah di dalam keyakinan tersebut, maka malaikat akan turun. Kapan malaikat akan turun? Malaikat akan turun kepadanya, dan para malaikat itu ketika turun kepadanya akan mengatakan kepadanya, jangan takut, jangan bersedih. Kami penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan bagimu sudah disiapkan untuk apa saja yang kamu harapkan, yang kamu angan-angankan. Semua kitab tafsir yang besar menguraikan tentang ayat itu. Kapan malaikat itu turun? Malaikat-malaikat itu turun di saat seorang yang beriman dan istiqomah akan datang ajalnya. Dan itu dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, "Idza ihtadara al-mu'min atathu malaikatur rahmah." Apabila orang yang beriman akan datang ajalnya, maka yang akan menjemputnya adalah malaikat yang membawa kasih sayang bihariratin bayda, dan mereka juga membawa kain sutra putih yang sangat lembut. Lalu malaikat itu dengan lembut, dengan penuh kasih sayang mengatakan kepada yang akan meninggal dunia, keluarlah, ukhruji wahai ruh seorang yang beriman kepada Allah, keluarlah dari jasadmu radiyatan mardiyatan anki ila rabbin ghairi ghadban wa rauhin wa raihan. Keluarlah dari jasadmu dalam keadaan engkau ridho dan engkau diridhoi oleh Allah. Keluarlah menuju Tuhan yang tidak murka kepadamu, menuju kebahagiaan dan kesenangan. Maka keluarlah ruh dari orang yang beriman itu dengan menyebar semerbak yang harum. Lalu semerbak yang harum itu dicium oleh para malaikat di langit. Belum sampai ruh ini dibawa, tapi semerbak harum tersebut sudah tercium oleh para malaikat di langit. Mereka saling bertanya, min aina atatna hadhihi raihah at-tayyibah. Dari mana kami mendapatkan semerbak yang sangat harum ini? Malaikat yang menjemput ruh orang yang beriman tadi seperti suster yang sayang ketika membawa bayi yang baru lahir. Lalu para malaikat itu mengatakan kepada para malaikat di langit yang mencium semerbak yang harum dengan mengatakan, ini loh semerbak yang kamu cium dan harum tersebut bersumber dari ruh seorang yang beriman kepada Allah. Lalu diciumi oleh para malaikat sampailah ke tempat yang disebut dengan barzakh, tempat yang sudah disiapkan untuk arwah orang-orang yang telah meninggal dunia. Datanglah ruh ini yang dibawa oleh malaikat dengan penuh kasih sayang, disambut oleh arwah-arwah yang telah mendahuluinya. Kedatangannya ini kal ghaibil muntazar, seperti orang yang lama tidak ada, ditunggu-tunggu kedatangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ketika sampai, sahabatnya, kerabatnya yang telah mendahuluinya menyambutnya seperti kita. Ketika menyambut keluarga kita, orang yang kita dekat sekali, ketika datang dari luar negeri, kita tidak menunggu di rumah, tapi kita pergi ke airport. Padahal dia akan ke rumah juga, tapi kenapa kita menjemputnya ke airport? Ini namanya al-ghaibil muntazar, yang lama tidak ada, tapi dinanti-nantikan kedatangannya. Kemudian ketika sudah berjumpa dengan arwah-arwah yang telah mendahuluinya, ditanya oleh arwah-arwah yang telah mendahuluinya, bagaimana kabar fulan? Bagaimana kabar fulan? Malaikat yang mendampingi mengatakan, jangan tanya dia tentang dunia. Baru saja dia selesai dari lelahnya kehidupan di dunia. Itulah yang disebut dengan kenikmatan barzakh atau kenikmatan kubur. Satu lagi, ketika berbicara tentang kubur, yang disebarkan dan yang tersebar, informasi tentang kubur, azab kubur. Kenapa tidak ada yang mau menyebarkan tentang nikmat kubur? Apakah di kubur itu hanya azab? Kenapa tidak dipopulerkan? Karena salah faham tentang kematian, salah faham tentang malaikat yang menjemput kematian, salah faham tentang kubur,
Akhirnya banyak dari kita yang terjebak. Hidup segan, mati tidak mau. Padahal di alam kubur ada kenikmatan kubur. Ya, ada azab kubur. Dan di dalam Al-Quran itu diingatkan. Jangan sekali-kali. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengatakan yang meninggal dunia di jalan Allah, baik terbunuh ataupun tidak terbunuh, mereka itu mati. Jangan, dalam ayat yang lain, jangan kamu mengira yang meninggal dunia atau terbunuh atau meninggal dunia di jalan Allah, mereka itu mati. Tidak, mereka hidup. Tetapi kamu tidak merasakannya. Di ayat yang lainnya dikatakan, mereka semua hidup dan mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastabshiruna billadzi farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Ini bagian dari nikmat kubur, dan singkatnya dikatakan bahwa seorang yang meninggal dunia nanti ketika ditanya, pertanyaan kubur sudah dibocorkan. Jawabannya pun juga sudah dibocorkan. Kenapa pertanyaannya sudah dibocorkan? Jawabannya sudah dibocorkan. Karena rahmat, kasih sayang Allah yang ingin meluluskan semua untuk bisa selamat. Dan ketika ditanya, yang pertanyaannya sudah dibocorkan dan jawabannya sudah dibocorkan. Ketika mampu menjawabnya, nanti akan ada suara yang mengatakan, An-sadaq, benar apa yang dijawab oleh hamba tersebut. Afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah wa aruh makanahu fil jannah. Benar yang dijawab oleh hamba tersebut. Bentangkan untuk dia permadani yang indah dari surga. Ambilkan untuk dia baju yang indah dari surga. Tunjukkan untuk dia tempatnya nanti di surga. Ini adalah bagian dari nikmat kubur. Jangan sampai kita terjebak hanya tahu dan hanya diberitahu tentang azab kubur, tetapi tidak diberitahu tentang nikmat kubur. Dan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan dalam hadis yang mutawatir bahwa Nabi pernah meletakkan di atas dua kubur yang sebelumnya beliau mengatakan dua kubur ini sedang, orang di dalamnya sedang disiksa. Tapi jangan berhenti di situ, lanjutkan hadisnya. Nabi Muhammad mengatakan, ambilkan untukku batang pohon kurma yang segar. Dibelah dua, kemudian Nabi menanamkan di atasnya. Dan beliau mengatakan, dua batang pohon kurma yang segar ini bertasbih akan meringankan kedua yang sedang disiksa. Lalu para ulama mengambil kesimpulan, kalau batang pohon kurma saja bisa bermanfaat untuk almarhum, untuk yang sudah meninggal dunia, lalu bagaimana dengan surat Yasin? Bagaimana dengan tahlil? Bagaimana dengan zikir-zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan akhirnya Al-Qur'an ketika mengatakan tentang kematian ada beberapa kata yang digunakan. Salah satunya adalah liqa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal amalan soleh walaupun satu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah melakukan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Liqa dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki atau memiliki julukan Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah, sebelum beliau meninggal dunia, dan ada waktu sangat singkat sebelum ajalnya diambil, sebelum ruhnya diambil, beliau bertanya kepada malaikat yang akan mengambil nyawanya, hai malaikat, ada satu pertanyaan, singkat saja, masih ada waktu tidak? Malaikat mengatakan masih ada, silahkan. Tolong tanya kepada Allah, hal yakbidu habibun ruha habibihi, apakah ada kekasih yang tega untuk mengambil nyawa kekasihnya? Aku kan kekasih Allah, kok nyawa aku mau diambil? Malaikat dengan cepat menyampaikan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai malaikat, sampaikan kepada kekasihku Ibrahim
Hal yarfudu habibun liqa'a habibihi. Allah. Apakah ada kekasih yang menolak untuk berjumpa dengan kekasihnya? Allah. Kematian satu-satunya. Al-maut jisrun yusilul habiba ila habibihi. Satu-satunya jembatan yang mengantarkan kekasih untuk berjumpa dengan maha kekasihnya. Hari ini hari yang kedua atau yang ketiga dari wafatnya seorang yang kita semua, saya menjadi saksi di hadapan Allah. Beliau adalah seorang yang baik dan mungkin banyak yang tidak tahu. Dan saya mendapatkan informasi dari keluarga bagaimana ketika beliau membantu, membela. Kalau tadi Habib Zain juga sudah menekankan bahwa beliau itu orang yang membela hak-hak mereka yang harus mendapatkan haknya. Ketika beliau berbulan madu, ternyata almarhum ketika berbulan madu itu berada di satu wilayah di Jawa Tengah, di Brebes, sedang membela hak petani. Luar biasa. Mudah-mudahan almarhum yang selalu membela, yang selalu memperjuangkan mereka yang sedang memperjuangkan haknya, almarhum mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup dikatakan oleh para ulama, al-hayah hikayah, ij'al hayataka ahlal hikayah. Hidup akan menjadi cerita. Pastikan hidupmu adalah cerita yang paling indah, cerita yang paling manis. Saya dan kita semua kehilangan seorang yang bijaksana, seorang yang humble, seorang yang luas, seorang yang baik, seorang yang kehadirannya membuat semua yang beku menjadi cair, semua yang kusut menjadi terurai, semua yang tegang menjadi santai. Almarhum seorang yang baik, seorang yang baik, seorang yang baik. Mudah-mudahan kubur beliau menjadi taman di antara taman-taman surga. Duka yang dalam atas kepergian almarhum, dan ini saya sampaikan untuk putri-putri almarhum dan putra almarhum dan seluruh menantu dan cucu almarhum dan keluarga besar almarhum. Mudah-mudahan almarhum mulia kedudukannya di sisi Allah. Dan semoga kita yang ditinggal mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Dan semoga ketika kita kembali ke hadirat Allah, kita semua akan mendapatkan husnul khatimah. Amin. Banyak kurangnya dari saya, mohon dibuat minta maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.